Halo Bunda, pembahasan masalah yang nomor 2 yaitu mastitis dan abses payudara. Mastitis adalah peradangan pada payudara. Nah, ciri-cirinya itu payudaranya menjadi merah, bengkak, dan kadangkala diikuti rasa nyeri dan panas. Suhu tubuh juga meningkat. Ketika diraba, di dalamnya tuh terasa ada massa yang padat, seperti ada sesuatu yang keras gitu. Dan di luarnya itu kulitnya menjadi merah. Nah, kejadian ini biasanya terjadi pada 1-3 minggu setelah persalinan, diakibatkan oleh sumbatan saluran susu yang berlanjut. Jadi, bisa diakibatkan oleh sumbatan susu yang tidak terselesaikan, dari yang namanya payudara penuh dan payudara bengkak tadi. Itu bisa lanjut menjadi mastitis. Mastitis itu yaitu sudah timbul yang namanya peradangan pada payudara. Nah, abses itu adalah proses mastitis, proses peradangan yang tidak teratasi sehingga ASI itu sudah bercampur nanah karena adanya proses infeksi yang lebih lanjut. Kalau sudah terjadi abses, sebaiknya konsultasi ke dokter spesialis bedah untuk kemungkinan dilakukan tindakan bedah. Jadi bukan ranahnya konselor laktasi lagi, bukan ranahnya untuk dipijat sendiri lagi. Kalau sudah terjadi ASI-nya sudah bercampur nanah, maka langsung segera konsultasikanlah ke dokter. Perbedaan mastitis dan abses payudara itu bisa terlihat dari tingkat keparahannya. Abses payudara merupakan kondisi yang lebih berat karena merupakan komplikasi dari mastitis. Jadi sebelum terjadinya abses, itu terjadi dulu mastitis. Kalau sudah lebih parah, maka lanjut ke abses. Dia sudah bercampur nanah dan kondisinya sudah lebih berat. Penyebab dari mastitis atau abses tadi itu karena pertama kurangnya ASI itu dihisap atau dikeluarkan atau penghisapan yang tidak efektif. Jadi masih terjadinya sisa-sisa ASI atau sumbatan-sumbatan di payudara dan itu tidak terselesaikan dengan sempurna atau tidak terselesaikan dengan secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu kebiasaan menekan payudara dengan jari atau karena tekanan baju atau BH yang ketat. Kebiasaan ketika kita memegang payudara saat proses menyusui ditekan dengan kuat, itu bisa menimbulkan yang namanya sumbatan. Dan sumbatan itu jika tidak terselesaikan dengan efektif akan tetap terendam di situ sehingga semakin lama payudara bengkak, tidak terselesaikan lagi akan tertimbul yang namanya infeksi atau mastitis. Kemudian juga bisa tertekan oleh bra, apalagi bra yang ada kawatnya itu sangat tidak disarankan sehingga bisa menekan payudara. Dan itu bisa menyebabkan payudara bengkak dan lanjut menjadi payudara mastitis. Nah, yang ketiga, pengeluaran ASI yang kurang baik pada payudara yang besar, terutama pada bagian bawah payudara yang menggantung. Ini juga sama, itu ketika payudaranya bunda itu besar, itu akan banyak potensi terjadinya sumbatan, terutama di bagian pinggir sini, lalu di bagian bawah. Nah, itu kalau misalkan tidak kosong sempurna, sisa-sisa endapan itu bisa menyebabkan yang namanya mastitis. Nah, ada 2 jenis mastitis, yaitu yang hanya karena milk statis atau sumbatan ASI atau ASI yang terendap, itu disebut dengan non-infektif mastitis, dan ada yang telah terinfeksi bakteri. Nah, itu disebut infektif mastitis. Jadi, ada yang mastitis itu tanpa termasuki oleh bakteri. Nah, ada juga mastitis, sudah mastitis, itu ditambah lagi terinfeksi bakteri. Nah, yang kelima, lecet pada puting dan trauma pada kulit itu juga dapat mengundang infeksi bakteri yang dapat menyebabkan mastitis. Jadi mastitis yang telah terinfeksi bakteri yang disebut infektif mastitis tadi itu juga bisa timbul karena adanya lecet pada puting. Ini lecet pada puting itu bisa disebabkan karena posisi pelekatan yang kurang baik, kurang tepat, atau payudara itu tergigit oleh bayi sehingga luka. Dan trauma pada kulit itu juga dapat mengundang masuknya bakteri sehingga terjadilah infeksi. Ini juga dapat menyebabkan mastitis. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, kompres dingin untuk mengurangi rasa nyerinya. Lalu jangan melakukan pemijatan. Jangan dilakukan pemijatan sendiri. Ini sangat berisiko karena bisa jadi di dalamnya sudah ada nanahnya. Kemudian lakukanlah rangsang oksitosin. Stimulasi puting dimulai dari payudara yang sakit
pijat leher, punggung, dan lain-lain. Jadi lakukan rangsangan oksitosin tadi. Yang pertama rileks, lakukan kompres hangat, lalu minta suami untuk memijat di sepanjang leher hingga sepanjang tulang belakang. Kemudian putingnya, lakukanlah pijatan lembut dan lakukanlah perah tangan di sekitar puting. Tapi di area-area yang besar ini, disarankan jangan dilakukan pemijatan sendiri. Apalagi yang sudah ada terlihat nanahnya, sangat tidak disarankan untuk dipijat. Nah, perlu diberikan istirahat total dan obat untuk penghilang nyerinya. Jadi, bunda itu sangat dianjurkan untuk istirahat total di rumah untuk bagi bunda yang bekerja ya. Kemudian untuk mengkonsumsi obat-obatan untuk penghilang nyerinya. Jika sudah mulai bekerja, maka mintalah cuti. Mintalah surat izin untuk cuti. Lalu konsultasikanlah ke dokter untuk pemberian obat-obatannya. Nah, ini adalah gambar perbedaan mastitis dan abses. Jadi kalau misalkan mastitis ini memang terlihat bengkak, terlihat kemerahan, ya, tapi belum terjadi adanya luka. Nah, ini ditekan, tergesek bra saja ini rasanya sakit. Tersenggol itu rasanya sakit. Jadi, apalagi dipijat, ini tambah sakit. Nah, kalau misalkan di tahap ini dibiarkan dan tidak terselesaikan, infeksinya lebih lanjut, tambah ada nanahnya, dan tambah luka. Jadi seperti ini. Jadi abses itu adalah tingkat lebih parah, tingkat kelanjutan dari mastitis yang tidak terselesaikan. Sudah ada nanah, infeksi bakteri sudah tambah lebih parah di sini. Nah, ini sangat bisa berpotensi untuk mengenai kelenjar payudaranya, apalagi apabila dipijat dengan sembarangan sendiri. Nah, ini perlu dikonsultasikan ke dokter untuk diambil nanahnya, untuk diinsisi, untuk dilakukan tindakan bedah. Apa sih bedanya antara bendungan ASI? Bagaimana kita bisa mengetahui, oh ini bendungan ASI, oh ini mastitis, oh ini abses payudara? Kita bisa paham dari ciri-cirinya. Kalau bendungan ASI itu pertama biasanya terjadi di awal-awal ibu menyusui. Di antara fase laktogenesis kedua menuju fase laktogenesis yang ketiga, di mana hormon itu lagi tinggi-tingginya, produksi ASI lagi banyak-banyaknya, sedangkan pengosongan payudara belum sempurna. Nah, yang kedua, payudara itu teraba panas, keras, besar, dan kadang terasa nyeri. Badan terasa meriang, panas, bahkan lemas, tapi tidak memerlukan antibiotik. Bendungan ASI ini bisa ditangani sendiri di rumah dengan cara segera mengosongkan payudara, atau bisa menghubungi konselor menyusui, atau bisa dibantu dengan keluarga di rumah. Nah, kalau mastitis ini ciri-cirinya yang pertama payudaranya bengkak, seperti ini. Ini payudaranya bengkak. Terasa nyeri saat ditekan. Ini kalau kesenggol, apalagi kena bra, kena pakaian, ini terasa sakit. Kemudian panas, gatal, dan merah. Seperti kita lihat di sini rasanya, kita terlihat warnanya kemerahan. Tapi kalau misalkan bendungan ASI itu belum terjadi, belum timbul yang namanya kemerahan. Hanya sedikit keras, tapi tidak sampai merah. Dan juga tidak terasa panas. Kemudian suhu tubuh meningkat, ini bisa terjadi di salah satu payudara atau bahkan dua-duanya. Kemudian teraba benjolan di sekitar payudara. Nah, mastitis ini sebaiknya menghubungi dokter untuk pemberian obat-obatannya jika dirasakan sangat terlalu nyeri. Kemudian abses payudara. Ini ciri-cirinya yang pertama payudara bengkak, terasa nyeri saat ditekan, panas, gatal, dan merah. Seperti ini. Sama. Kemudian suhu tubuh ibu meningkat, namun biasanya hanya terjadi di salah satu payudara. Terus lalu kemudian teraba benjolan di sekitar payudara dan biasanya mengeluarkan nanah karena sudah ada infeksi di sini. Jadi terasa benjolan di payudara dan biasanya itu terisi nanah. Nah, abses payudara itu merupakan lanjutan dari mastitis. Dari mastitis ini, misalkan di sini ada terasa benjolan dan ini tidak terselesaikan, ini bisa tambah terinfeksi bakteri dan akhirnya terisi nanah. Dan ini harus segera menemui dokter untuk penanganannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya.